Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 2. Dalam bahasa Batak Angkola ayat 1 dikatakan demikian. Martua mahalak na somanangihon si paingot ni halak parjahat, na somaniru jolma pardosa, jana na somardongan dot halak na pabile debata. Dalam bahasa Indonesia, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Mazmur ataupun sebuah nyanyian pujian, doa syukur yang dipanjatkan kepada Tuhan ini dimulai dari kata kalimat berbahagialah. Artinya, dalam kehidupan orang, dalam batin seseorang, sesungguhnya keinginannya adalah berbahagia, ingin merasakan kebahagiaan, menikmati hidup penuh dengan sukacita dalam hidupnya. Oleh karena itu, ada tips yang dikatakan oleh pemazmur, yang ditawarkan oleh firman Tuhan agar kita memiliki kebahagiaan, yaitu menghindari 3 hal. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Pada renungan sebelumnya sudah sangat jelas dikatakan bahwa fasik itu adalah orang yang mengetahui firman namun tidak melakukannya. Orang yang hidup berdasarkan firman Allah, namun kehidupannya, tingkah lakunya tidak mencerminkan orang yang mengenal Allah. Saudara, dikatakan di sini adalah agar kita berbahagia adalah jangan hidup berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik pasti memutarbalikkan firman, memutarbalikkan kebaikan untuk memenuhi keinginan dirinya sendiri. Orang fasik akan mengatakan, itu tidak apa-apa, lakukan saja karena ada waktunya nanti untuk bertobat. Orang fasik akan mengatakan, Tuhan tidak akan melihat karena akan ada pengampunan meskipun kita melakukan kesalahan. Ketika kita hidup menurut nasihatnya, maka kita terjebak untuk menjadi sesuai dengan keinginan setan iblis dan juga keinginan kedagingan kita. Yang kedua dikatakan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya, kita berinteraksi baik dengan orang-orang berdosa, yang lama-kelamaan akan menarik kita untuk melakukan tindakan-tindakan dosa juga. Ketika kita berjalan dalam kehidupan orang berdosa, lama-kelamaan kita akan terkontaminasi dan merasakan bahwa tindakan yang mereka lakukan hal-hal yang biasa-biasa saja, sehingga kita akan turut bersama dengan mereka. Dan yang ketiga, apabila kita ingin berbahagia adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh dalam bahasa sekarang adalah orang nyinyir, orang yang selalu mengata-ngatai orang lain, yang selalu melihat orang lain dari segi kelemahan dan kekurangannya. Tidak ada yang benar di hadapan dia. Pencemooh yang kesukaannya adalah untuk melihat sisi negatif daripada orang lain. Kalau dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ketika kita duduk bersama dengan mereka, lama-kelamaan kita juga akan ikut mencemooh.
kita akan ikut nyinyir kepada orang lain. Namun apabila ingin kita berbahagia, dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Menghidupi firman itu setiap saat. Ketika kesukaan kita firman Tuhan, maka kita akan berbahagia. Kenapa bisa berbahagia? Dalam Yosua 1 ayat 8 sangat jelas dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Artinya ketika mengatakan kesukaannya Taurat Tuhan, dia akan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa gunanya? Supaya engkau bertindak hati-hati, tidak sembrono, tidak asal mengatakan sesuatu, namun kehidupannya penuh dengan kehati-hatian agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itulah kebahagiaannya. Orang yang selalu akrab dengan firman Tuhan, yang menjauhkan daripada pencemooh, menjauhkan daripada orang fasik, menjauhkan daripada orang berdosa, akan menjadi perjalanannya akan berhasil dan dia akan beruntung. Itulah kebahagiaannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata kebahagiaan itu datangnya daripada orang yang menyukai Taurat Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Taurat Tuhan, kita hidup bersama dengan firman Tuhan, akan muncul kebahagiaan. Kebahagiaan yang datang dari batin, bukan dari dalam luar diri kita. Ketika orang berbahagia, sering kebahagiaannya diukur dari luar dirinya. Namun ketika itu dilakukan, akan muncul kekecewaan. Tapi ketika kita ingin berbahagia, kebahagiaan itu datang dari dalam diri, maka tidak satu pun di dunia ini yang mampu untuk menghentikan kebahagiaan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus, mari sebagai umat Tuhan yang selalu berbahagia, yang menyukai Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam, menjauhkan daripada orang-orang pencemooh, orang-orang fasik, dan orang-orang berdosa, sehingga hidup kita menjadi beruntung dan berbahagia. Oleh karena itu, mari kita pilih menjadi orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan, agar kami menjadi berbahagia, menjauhkan daripada pencemooh, daripada orang-orang berdosa, dan daripada orang fasik. Kami akan menjadi semakin senang dengan firman Allah, karena itu akan menjadikan keberhasilan dan keberhati-hatian dalam hidup kami. Jadikan firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus